Pernahkah Anda merasa capek ngomong panjang lebar di depan kelas, namun ternyata siswa tetap aja nggak paham? Atau pada saat Anda menjelaskan di depan kelas, siswa cenderung cuek dan bahkan mengacuhkan Anda? Atau Anda merasa siswa-siswa Anda susah untuk berpikir kritis? Ini dia satu metode sederhana yang dapat Anda coba di dalam kelas. Halo semuanya, nama saya Amelia dari channel Ruang Edukator. Kami percaya pendidikan yang terbaik bukanlah pendidikan yang informatif, tetapi pendidikan yang transformatif. Buat teman-teman pendidik sekalian yang baru mampir ke channel Ruang Edukator, please consider to subscribe. Siapa tahu konten-konten kita dapat bermanfaat untuk membuat kelas rekan-rekan makin transformatif. Sebagai seorang guru, saya punya kecenderungan untuk menjelaskan kepada anak sejelas-jelasnya, yang artinya saya akan bicara panjang dan lebar di dalam kelas. Namun penjelasan yang panjang dan lebar ini pada akhirnya hanya membuat saya kelelahan dan tetap saja siswa-siswa tidak mengerti. Bapak Ibu pendidik sekalian, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar tentang hal ini, bahwa siswa belajar hanya 10% dari apa yang mereka baca, 20% dari apa yang mereka dengar, 30% dari apa yang mereka lihat, dan 50% dari apa yang mereka lihat dan dengar. Ini sebenarnya adalah pendekatan passive learning. Sayangnya, pendekatan inilah yang sering kita lakukan di dalam kelas pada saat kita memberikan penjelasan kepada anak-anak. Sementara itu, siswa yang dapat menjelaskan dan juga menulis apa yang mereka pelajari, tingkat belajarnya sampai kepada 70%. Dan siswa yang dapat mengaplikasikan atau melakukan apa yang mereka pelajari, retensi belajarnya sampai 90%. Kedua pendekatan ini disebut sebagai pendekatan active learning, yaitu di mana anak-anak terlibat secara aktif pada saat pembelajaran di dalam kelas. Kembali ke masalah yang saya hadapi. Kalau Bapak Ibu guru sekalian juga menghadapi masalah yang sama, kemungkinan pendekatan kita masih menggunakan pendekatan passive learning. Dan ini saatnya kita beranjak untuk menggunakan pendekatan active learning. Pada saat kita menggunakan pendekatan active learning, artinya kita makin sedikit bicara dan makin banyak kesempatan untuk anak-anak berbicara dan menjelaskan apa yang telah mereka pahami. Untuk itu, satu metode sederhana yang dapat Anda terapkan adalah metode PPPB, yaitu pause, pause, punch, dan bounce. Strategi ini adalah strategi bertanya efektif kepada anak-anak. Memang kita sebagai seorang guru seringkali memberikan pertanyaan kepada anak-anak. Namun pertanyaan yang baik dan mengasah kemampuan berpikir kritis adalah pertanyaan-pertanyaan esensi dan biasanya merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pertanyaan terbuka. Strategi ini adalah strategi bertanya yang efektif kepada anak-anak. Saat kita melemparkan pertanyaan, otak anak-anak kemudian aktif menjadi berpikir. Inilah yang kita mau. Dan apabila kita ingin membuat anak-anak terlatih kemampuan berpikir kritisnya, maka pertanyaan yang kita pilih juga harus pertanyaan yang tepat. Dan untuk memaksimalkan active learning, maka semua pertanyaan-pertanyaan yang kita lempar kepada anak-anak tidak harus kita yang pada akhirnya menjawabnya. Kita bisa meminta anak-anak atau siswa lain untuk mengevaluasi jawaban temannya. Inilah strategi PPPB. Langkah pertama, pause, artinya berikan pertanyaan. Pertanyaan yang baik adalah pertanyaan yang terbuka dan bukan pertanyaan faktual. Jadi, para pendidik sekalian, siapkan pertanyaan-pertanyaan kritis dan esensi tentang materi Anda pada hari itu. Jangan hanya tanyakan pertanyaan-pertanyaan faktual atau informasi, tetapi tanyakan opini, alasan, argumen mereka, dan juga pertanyaan-pertanyaan tingkat tinggi lainnya. Langkah yang kedua, pause, artinya berikan waktu untuk anak-anak berpikir. Karena pertanyaan yang Anda tanyakan adalah pertanyaan terbuka dan pertanyaan tingkat tinggi, tentunya anak memerlukan waktu untuk memikirkan jawabannya. Jangan terburu-buru, apalagi meminta anak untuk cepat-cepat menjawab.
Sebaliknya, katakan kepada anak-anak bahwa Anda memberikan waktu 1, 2, atau 3 menit tergantung tingkat kesulitan pertanyaan agar mereka dapat memikirkan jawaban sebaik-baiknya. Penelitian menunjukkan memberikan waktu berpikir sebelum mengizinkan siswa menjawab akan meningkatkan kualitas jawaban mereka. Langkah yang ketiga, pounce, artinya pilih satu anak untuk menjawab pertanyaan Anda. Setelah selesai waktu yang Anda berikan untuk mereka berpikir, pilih satu anak untuk menjawab pertanyaan Anda. Jangan hanya memilih anak-anak yang mengangkat tangan, karena biasanya anak-anak yang mengangkat tangan, ya anak-anak itu saja. Karena kita mau melibatkan seluruh siswa di dalam kelas, akan lebih baik apabila Anda sebagai guru memilihnya secara acak. Langkah yang keempat adalah bounce. Setelah siswa pertama menjawab, Anda bisa meminta siswa kedua untuk menanggapi atau memberikan klarifikasi terhadap jawaban siswa pertama. Kita bisa melemparkan pertanyaan seperti, Dita, bagaimana menurutmu jawaban Andi? Atau kita juga bisa bertanya, Dita, apakah kamu setuju atau tidak setuju tentang jawaban Andi? Jelaskan apa pendapatmu. Hal ini bisa kita teruskan kepada siswa ketiga, keempat, dan seterusnya. Selama Anda masih bisa mengelaborasi jawaban anak-anak dengan melemparkan pertanyaan-pertanyaan petunjuk, lemparkan saja jawaban-jawaban mereka kepada siswa-siswa selanjutnya. Lakukan hal ini sampai pada akhirnya jawaban terakhir adalah jawaban yang berkualitas yang Anda harapkan. Cukup mudah kan Bapak Ibu sekalian? Anda tinggal memberikan pertanyaan, memberikan waktu berpikir, meminta siswa pertama menjawab, dan melemparkannya kepada siswa kedua, ketiga, dan seterusnya. Di sini peran Anda adalah sebagai fasilitator dan memberikan pertanyaan-pertanyaan guidance yang membuat jawaban akan makin lama, makin komplit, dan makin berkualitas. Mudah untuk diterapkan, namun saya juga menemukan tantangannya justru lebih banyak datang dari kita. Seringkali sebagai guru, kita merasa kita harus cepat dalam memberikan jawaban kepada anak-anak. Bisa jadi karena keterbatasan waktu atau kitanya yang kurang sabar. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau anak-anak kita menjadi pemikir mandiri yang kritis, maka kita harus makin lama makin beralih fungsi menjadi fasilitator pembelajaran dan bukan sebagai sumber belajar. Salah satunya dengan menggunakan metode ini. Apabila Anda merasa metode ini bermanfaat, bagikan juga video ini ke pendidik-pendidik lainnya. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel Ruang Edukator, please consider to subscribe. Bersama-sama kita mentransformasi pendidikan Indonesia. Selamat mengajar dan selamat mentransformasi kehidupan.